Hai Sobat Tani. Saat ini sayuran organik semakin diminati karena kualitas dan manfaat kesehatannya. Tapi, tahukah kalian bahwa menjaga kualitas sayuran organik itu sangat penting? Pada video kali ini, kami akan mengajak Sobat Tani untuk menyimak mengenai metode pasca panen sayuran organik, strategi pemasarannya, dan analisis hasil usahanya. Nah, jadi kali ini kita akan melakukan proses panen dan pasca panen. Penasaran kan gimana keseruannya? Tonton videonya sampai akhir ya. Tapi sebelumnya, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Silvia Permata dengan NPM 225009041 dan juga ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Risna dengan NPM 225009001. Saya Keisa Nazar Septiani dengan NPM 225009003. Halo guys, nama saya Irfa dengan NPM 225009007. Bye bye. Halo, perkenalkan nama saya Gia Julia Dianti dengan NPM 225009009. Nah guys, jadi kali ini saya sedang bersama narasumber kita yaitu bernama Kang Fadli. Nah, jadi kali ini jelasin dong Kang, apa saja kelebihan atau perbedaan sayuran organik dengan sayuran yang lainnya? Untuk perbedaan dari sayuran organik dan juga anorganik sebetulnya secara bentuk dan juga tanaman itu sama saja. Yang membedakan itu adalah proses budidaya, dari yang mana bahan dari pertanian organik ini menggunakan bahan-bahan dari alam, sedangkan bahan-bahan anorganik ini dari bahan-bahan sintetis. Nah, di pertanian organik itu kita melakukan budidaya dengan tidak menggunakan bahan-bahan sintetis seperti itu. Baik, nah jadi begitu ya teman-teman. Kurang lebihnya teman-teman jadi tahu bagaimana ciri-ciri ataupun perbedaan dari sayuran organik dengan sayuran yang lainnya. Yang pertama, yuk kita bahas mengenai metode pasca panen sayuran organik yang tepat. Langkah pertama adalah memanen di waktu yang tepat. Sebaiknya panen dilakukan pagi hari atau pada saat suhu masih sejuk. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesegaran sayuran. Adapun sayuran yang kami panen adalah kangkung, pakcoy, dan sosin. Lakukanlah pemanenan secara perlahan agar tidak merusak bagian sayuran yang kita panen. Setelah sayuran dipanen, sayuran harus dibersihkan dulu dari kotoran. Gunakanlah air yang mengalir pada saat proses pencucian dilakukan. Pastikan juga sayuran ditiriskan terlebih dahulu sampai benar-benar kering. Langkah selanjutnya adalah sortasi dan grading. Pisahkan sayuran yang berkualitas tinggi dari sayuran yang sedikit rusak. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang terbaik. Nah, penyimpanan juga sangat penting untuk diperhatikan. Gunakan tempat yang bersih dan memiliki sirkulasi udara baik. Hindari sinar matahari secara langsung karena dapat mempercepat kerusakan pada sayuran. Selanjutnya, pengemasan. Pengemasan yang kami lakukan berbeda-beda. Untuk pakcoy, pengemasan dilakukan dengan menggunakan styrofoam yang ditutup dengan menggunakan plastik wrapping, kemudian ditambah dengan stiker label sayuran. Untuk kangkung dan sosin, pengemasan dilakukan dengan menggunakan plastik saja yang kemudian diberi label stiker sayuran. Pengemasan ini bertujuan untuk menjaga kualitas sayuran agar tetap fresh dan menambah harga jual, dan juga untuk menarik konsumen. Nah, yang terakhir yaitu distribusi. Distribusi juga harus dilakukan secepat mungkin. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas sayuran agar tetap segar hingga ke tangan konsumen. Jadi, itulah metode pasca panen sayuran organik yang dapat menjaga kualitas dan kesegarannya. Dengan metode pasca panen yang tepat, maka produk organik akan semakin diminati oleh konsumen. Adapun rencana pemasaran yang kami rancang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal target pasar, di mana konsumen yang mengonsumsi peduli dengan kesehatan. Saat ini, kami menawarkan produk kami kepada warga sekitar dengan memberitahu bahwa sayuran yang kami jual merupakan sayuran organik yang baik bagi kesehatan. Yang kedua, penjualan langsung. Kami memasarkan produk secara langsung kepada konsumen dengan menjajakan produk. Hal ini memungkinkan konsumen untuk melihat, memilih, dan membeli produk secara langsung. Yang ketiga ada media sosial. Kami juga memanfaatkan platform media sosial, terutama WhatsApp, untuk menjangkau konsumen lebih luas. Melalui WhatsApp, kami dapat mengirim katalog produk, informasi promo, dan berinteraksi secara langsung dengan konsumen untuk memudahkan proses pemesanan. Dan yang terakhir ada promosi. Kami
kami melakukan promosi menggunakan promosi diskon kuantitas, di mana harga per unit produk diturunkan jika konsumen membeli dalam jumlah yang lebih besar. Setelah kita membahas mengenai strategi pemasaran, selanjutnya Sobat Tani menyimak mengenai hasil analisis usahanya yuk. Yang pertama adalah biaya. Berdasarkan tabel tersebut, bahwasanya biaya yang kami keluarkan adalah sebesar 35.000. Total biaya tersebut didapatkan dari biaya pembelian sayuran kangkung, pakcoy, dan sosin sebesar 30.000, ditambah dengan biaya transportasi sebesar 5.000. Yang kedua adalah pendapatan. Berdasarkan tabel tersebut, bahwasanya pendapatan yang kami terima adalah sebesar 60.000. Angka tersebut didapatkan dari hasil penjualan yang kami terima dikarenakan sayuran yang kami jual alhamdulillah semuanya laku. Untuk sayuran kangkung, kami membuatnya menjadi 2 ikat dengan harga 7.500 per ikatnya, sehingga pendapatan dari kangkung sebesar 15.000. Untuk sosin, kami buat menjadi 3 ikat dengan harga 5.000 per ikatnya, sehingga pendapatan dari sosin sebesar 15.000. Dan yang terakhir untuk pakcoy, kami membuatnya menjadi 6 pack dengan harga 5.000 per packnya, sehingga pendapatan dari pakcoy sebesar 30.000. Nah, yang ketiga adalah keuntungan. Kira-kira menurut Sobat Tani nih, kami mengalami keuntungan atau kerugian ya? Nah, jika dilihat dari tabel keuntungan, kami mengalami keuntungan ya, sebesar 25.000. Hal ini dikarenakan pendapatan yang kami terima lebih besar dari biaya produksi yang kami keluarkan. Pendapatannya itu sebesar 60.000 dikurangi biaya sebesar 35.000, maka keuntungannya adalah sebesar 25.000. By the way, Sobat Tani udah tahu belum? Bagaimana sih cara mengukur aspek keberlanjutan usaha tani? Yuk, simak penjelasannya ya. Jadi, keberlanjutan usaha tani itu dapat diukur dengan melihat keberlanjutan dari 3 aspek yang meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang pertama, keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan kemampuan usaha tani untuk tetap menghasilkan pendapatan yang memadai dalam jangka panjang. Peluang bisnis produk pertanian organik ini sudah mulai banyak dimanfaatkan. Terbukti adanya peningkatan jumlah lahan pertanian organik Indonesia berdasarkan data statistik pertanian organik Indonesia. Melihat perkembangan dunia pangan khususnya produk pertanian saat ini, sudah menjadi keharusan apabila pertanian dilaksanakan secara organik. Potensi mengembangkan pertanian organik di Indonesia terbilang sangat terbuka lebar dan mampu memberikan keuntungan secara ekonomi bagi petani dan layak untuk diusahakan karena mempunyai harga produksi premium dan memiliki viabilitas tinggi secara ekonomi dibanding dengan usaha tani konvensional. Menurut Sugiono 2010, bahwa keuntungan dari pertanian organik lebih baik daripada pertanian konvensional, terutama jika ada integrasi antara produksi dan pemasarannya. Yang kedua, usaha pertanian organik ini mempunyai potensi yang besar dalam aspek sosial karena dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan karena pendapatannya meningkat sehingga petani dapat memenuhi semua kebutuhannya. Apalagi luas area lahan yang ditanamnya luas, maka hasil produksinya akan semakin meningkat. Selain itu, sayuran organik juga memiliki harga jual yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sayuran biasa karena mempunyai kualitas yang tinggi dan terjamin keamanannya bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Ketiga, pertanian organik memiliki potensi yang besar dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Karena apa? Karena pertanian organik telah menjadi subjek perhatian yang meningkat dalam beberapa dekade terakhir ini karena peran pentingnya dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya pertanian organik mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan lahan dan produksi pangan yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan pestisida sintetis, produk kimia, dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, sehingga pertanian organik ini memiliki peran yang signifikan dalam meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan tidak menggunakan pestisida sintetis dan pupuk kimia, pertanian organik bisa mengurangi resiko polusi tanah, air, dan udara, tetapi mendukung terhadap konservasi tanah seperti penanaman tumpang
tebang sari, pengendalian erosi, dan pemulihan kualitas tanah.